bombastic side eye, criminal offensive side eye. Happy on I'm on the floor. I lost it there, so give me more. Till I can't stand it on the floor. Like it's your last chance if you want more. Then here I am, and it's so strength on your place, you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sanudi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Banking Security. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, kesehatan dan kesempatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nurul Aisyah dan rekan saya Demesia Walisda. Materi yang akan kami bahas yaitu mengenai pasar modal syariah. Ada 5 pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, definisi pasar modal syariah. Yang kedua, sejarah pasar modal syariah. Yang ketiga, prinsip pasar modal syariah. Yang keempat, produk pasar modal syariah. Dan yang terakhir, akad-akad dalam pasar modal syariah. Pemateri pertama akan membahas tentang definisi pasar modal syariah. Yaitu pasar modal syariah adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar modal syariah Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Adapun materi kedua yaitu mengenai sejarah tentang pasar modal syariah. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkan reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 1997. Selanjutnya Bursa Efek Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Sejarah pasar modal syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusi nasional yang terlibat dalam pengaturan pasar modal syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari MOU antara Bapepam dan DSN MUI pada tanggal 14 Maret tahun 2003. MOU menunjukkan adanya kesepahaman antara Bapepam dan DSN MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Prinsip syariah dalam pasar modal. Lembaga yang mengatur tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk penerbitan fatwa yang berhubungan dengan kegiatan investasi di pasar modal syariah Indonesia. Fatwa pertama tentang pasar modal syariah yang diterbitkan DSN MUI pada tahun 2001 adalah Fatwa nomor 20 tentang penerbitan reksadana syariah. Pada tahun 2003, DSN MUI menerbitkan Fatwa nomor 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Kemudian pada tahun 2011, DSN MUI menerbitkan Fatwa nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Selanjutnya yaitu tentang produk pasar modal syariah. Yang pertama, saham syariah. Semua saham syariah yang terdapat di pasar modal syariah Indonesia, baik yang tercatat di BEI maupun tidak, dimasukkan ke dalam daftar event syariah yang diterbitkan oleh OJK secara berkala setiap bulan Mei dan November. Yang kedua, sukuk. Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah atau Islamic bonds. Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata sak dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Yang ketiga, reksadana syariah. Reksadana syariah sebagaimana reksadana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki
banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Yang keempat yaitu tentang Exchange Traded Fund Syariah. Adalah salah satu bentuk dari reksadana yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal, di mana unit penyertaannya dicatatkan dan ditransaksikan seperti saham syariah di bursa efek. Karena berbentuk reksadana, maka penerbitannya harus memenuhi peraturan OJK nomor 19 tahun 2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Agar pada transaksi memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka investor yang harus melakukan jual beli exchange traded fund harus melalui anggota bursa yang memiliki syariah online trading system. Yang kelima yaitu efek beragam aset atau EBA syariah. Efek beragam aset atau EBA syariah yang diterbitkan di pasar modal Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama EBA syariah berbentuk kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dan bank konstitusian. Adalah efek beragam aset yang portofolio terdiri dari aset keuangan berupa piutang, pembiayaan, atau aset keuangan lainnya. Akad dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Yang kedua, EBA syariah berbentuk surat partisipasi. Adalah efek beragam aset syariah yang diterbitkan oleh penerbit yang akad dan portofolionya berupa kumpulan piutang atau pembiayaan pemilikan rumah. Tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka pasar modal serta merupakan bukti kepemilikan secara proporsional yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBAS SP. Yang keenam, dana investasi real estate atau DIRE syariah. Dana investasi real estate syariah atau DIRE syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estate. Aset yang berkaitan dengan real estate dan atau pasar sesara yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Yaitu tentang akad-akad dalam pasar modal syariah. Yang pertama, ijarah. Ijarah adalah perjanjian antara pihak pemberi sewa atau pembeli jasa dan pihak penyewa atau pengguna jasa untuk memindahkan hak guna atas suatu objek. Ijarah yang dapat berupa manfaat barang dan atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek ijarah itu sendiri. Yang kedua itu tentang istisna. Istisna adalah perjanjian akad antara pihak pemesan dan pihak pembuat untuk membuat objek istisna yang dibeli oleh pihak pemesan dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak. Yang ketiga, kafalah. Kafalah adalah perjanjian antara pihak penjamin dan pihak yang dijamin untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain. Yang keempat, mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha dan pengelola usaha mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Yang kelima, musyarakah. Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. Dan yang terakhir yaitu wakalah. Wakalah adalah perjanjian antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.